Halo semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di dapur Emak Ayu. Untuk semua, kali ini di dapur Emak Ayu akan melanjutkan sesi memasak pekasam yang sudah jadi. Bahan-bahannya begitu simpel ya guys. Itu cuma pekasam yang sudah jadi. Ini pekasam ikan tongkol yang saya sudah fermentasi selama lebih kurang 2 minggu. Ini ya, ini ikannya masih utuh ya guys. Nah, bahan yang kedua, cukup sediakan sambal yang sudah matang. Sambal ini tinggal kita panaskan lagi. Kita panaskan lagi lebih kurang 10 menit. Tapi jangan khawatir, sambalnya sudah matang ya guys. Nah, apabila sambal sudah matang, cukup kita tambahkan sedikit air. Ini lebih kurang 2 gelas ya. Kenapa? Karena kita memasak pekasam. Pekasam ini adalah fermentasi antara garam, ikan tongkol, dan nasi yang sudah matang. Kenapa harus saya tambah air? Karena apabila nasi ini akan dimasak, maka nasi ini masih membutuhkan air yang cukup banyak agar proses memasaknya lebih bagus. Oke. Kita aduk sebentar guys. Nah. Lalu tahap selanjutnya saya masukkan ikan tongkolnya ya. Oh iya guys, pada saat memasak pekasam ikan tongkol, bukan cuma tongkolnya aja yang dimasukin ya, tapi nasinya juga harus ikut dimasak. Pada saat memasak pekasam ikan ini, ikannya masih dalam keadaan utuh. Tapi apabila pekasam ini sudah matang dan diproses dalam waktu lebih kurang 1 jam, maka semua tulang-tulang yang ada dalam ikan tongkol ini semuanya akan hancur sendiri. Sehingga kamu semua tidak perlu khawatir ya akan tulang yang ada dalam ikan tongkol ini. Nih, ikannya masih utuh ya guys. Sepertinya masih kurang banyak. Oh ya guys, pada saat saya memasak sambal ini, sambal sebagai bahan campuran dari pekasam ini, itu bahan-bahan sambalnya seperti biasa ya guys. Cukup cabai merah besar mix dengan cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, garam, dan penyedap secukupnya. Makanya warna cantik seperti ini. Kalau kalian semua suka, bisa ditambahin gula merah atau gula Jawa agar warnanya lebih cantik seperti ini.
Pada saat awal memasak, kita pastikan kondisi api benar-benar dalam posisi api yang besar. Tapi apabila pekasan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda hampir masak, apinya boleh kita kecilin supaya tidak gosong. Buat semua pemirsa yang kemarin sempat bertanya ke kami, ini semua jawaban sudah ada ya, karena kemarin sudah ada yang bertanya dengan saya dan ingin melihat proses memasak ikan patin atau ikan tongkol yang sudah difermentasi. Inilah jawabannya ya. Kita boleh tes rasa apabila proses sudah lebih kurang setengah jam, karena ikan ini masih mentah dan mungkin rasanya belum begitu pas untuk dikoreksi. Memasak ikan ini harus dalam keadaan bersih ya guys, apalagi pada saat kita proses awal membuat pekasan, karena kebersihan itu yang menjadi pangkal utama dari proses ikan patin atau ikan tongkol yang akan dibuat pekasan. Kalau tidak, hasilnya akan rusak dengan ditandai banyaknya ulat yang akan timbul atau akan muncul di permukaan ini. Kalian semua bisa lihat kan, ini pekasannya benar-benar bagus dan tidak sedikit pun ada ulat ataupun bakteri-bakteri yang muncul. Nah, bagus kan? Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini karena proses ini begitu lama ya guys, lebih kurang 1 jam. Nah, kita tahu pekasan ini sudah matang atau belum, nanti kita bisa dilihat dengan tidak ada lagi ikan yang masih utuh dan juga tidak akan ada lagi tulang-tulang yang masih bisa dilihat. Oke. Sekian dulu ya guys. Jangan lupa dengan dapur Mak Ayu yang bisa kalian lihat di GrabFood ataupun GoFood. Terima kasih. Assalamualaikum.